Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pendaftaran pasien di poliklinik dengan pembayaran umum. Yang pertama, login dengan menu dengan username pendaftaran. Nah, setelah itu, klik pada menu pendaftaran dan cari nama pasien. Contohnya, dengan nama pasien Kinan. Nah, di sini tidak ada nama pasien Kinan, maka kita klik pendaftaran pasien baru. Setelah itu, isi biodata pasien baru sesuai dengan identitas pasien. Ini saya isi terlebih dahulu ya. Karena pasien ini menggunakan pendaftaran umum, pembayaran umum, maka peserta BPJS ini kita kosongi. Setelah yakin dengan biodata dari pasien, maka klik submit. Oke. Nah, ini pendaftaran pasien baru telah selesai. Nah, karena pasien ingin ke rawat jalan, ke poliklinik, maka klik kunjungi rawat jalan. Setelah itu, isi pendaftaran poli ini sesuai dengan apa yang diinginkan pasien. Setelah yakin, kita klik submit. Oke. Nah, di sini sudah terupdate tanggal 16 Desember 2021.
Setelah itu kita masuk username dokter. Kemudian masuk ke rawat jalan. Kita cari pasien atas nama Kinan Sari. Nah, ini kan soal dokternya nggak bisa diisi. Nah, supaya bisa diisi, itu kita login di kasir terlebih dahulu. Supaya nanti swab dokter dari si Kinan ini, pasien si Kinan ini tuh bisa diisi. Kita ke kasir, cari atas nama Kinan. Nah, ini. Nah, ini pertama kita klik sudah bayar. Ini tuh sebenarnya tips saja. Jadi kalau misalnya karena kalau misalnya pendaftaran pasien ke poliklinik dengan pembayaran umum itu tidak bisa di-swab, maka cara yang bisa dilakukan yakni pasien harus membayar terlebih dahulu tindakan dari poli penyakit dalam tadi tanpa di-swab dokter terlebih dahulu. Jadi kita klik sudah bayar ini. Nah, kalau sudah, bentar. Kita cari Kinan, sudah tidak ada, maka kita log out dan masuk ke dokter. Kita cari rawat jalan atas nama pasien Kinan. Kita klik, nah swab dokternya bisa diisi. Kita swab dokter, kita isi. Nah, ini diisi oleh dokter atau perawat yang bertugas. Ini amnesannya pasien. Diagnosa dokter awalnya ini luka lambung. Kita kasih obat antasidadon dengan jumlah 10. Aturan pakainya 3. Ini bersarankan agar pasien saja. Jadi pada di sini ini kita klik ulang.
Setelah yakin, kita klik submit. Nah, maka di sini akan tercetak seperti ini. Setelah itu, kita ke menu apotek untuk penyerahan obat. Kita klik apotek. Nah, ini ada pasien Kinansari, obatnya Tasdikdadon 10 3 kali dosis 1, kemudian kita klik selesai. Oke. Nah, kalau udah diserahkan di sini akan hilang nama pasiennya. Kemudian kita ke kasir untuk pembayaran segala jenis pelayanan. Nah, kita cari Kinan. Nah, ini ada. Jadi, total pembayaran awal konsultasi ini 95, kemudian obatnya 22, jadi totalnya itu 117.000. Kita klik sudah bayar. Oke. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari praktek yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Ini saya akan menjelaskan step-stepnya dari mulai pendaftaran ke rawat jalan, lalu ke rawat inap. Yang pertama, pendaftaran, login, lalu klik pendaftaran, cari nama, dengan nama Giva, ini belum ada, klik tambahkan di pasien baru. Di sini sudah ada auto nomor rekam medis, klik saja, nanti akan muncul rekam medis di sini. Untuk nomor KTP, diisi sesuai dengan data diri yang ada di KTP. Nomor BPJS bila ada. Setelah dirasa data diri telah diisi dengan lengkap, klik submit. Klik OK. Nah, ini untuk pendaftaran pasien baru sudah selesai. Untuk mendaftarkan pasien ke rawat jalan, klik kunjungi rawat jalan. Isi form pendaftaran untuk Kopoli diisi dengan lengkap. Ini cara pendaftarannya secara umum, jadi nomor step-nya tidak diisi, karena ini untuk pendaftaran untuk pembayaran BPJS.
Untuk sumber rujukannya tidak diisi karena ini datang sendiri. Setelah diisi semua, klik submit. Klik OK. Aku Ini sudah muncul pendaftaran ke rawat jalan atas nama si Giva tadi. Untuk pembayaran umum kita ke kasir dulu karena langsung ke rawat jalan tidak bisa. Jadi kita ke kasir terlebih dahulu. Logout, terus login ke kasir. Ke kasir ini kita cari nama pasien Giva. Nah, ini sudah ada pasien dengan nama Givari Anggar. Klik. Nah, ini sudah ada. Klik sudah bayar. Klik OK. Karena ini sudah bayar, jadi di loket pembayaran tidak ada nama antrian atas nama Giva. Logout, terus kita ke rawat jalan, login, klik rawat jalan. Nah, ini Anggar. Klik, lalu diklik. Nah, ini ada swab dokter. Klik swab dokter. Lalu isi form swab dokter. Diisi untuk diagnosanya sesuai dengan anamnesis. Klik obat. Klik tindakan apabila ada, kalau tidak ada, dilewati saja. Lalu untuk planning, disarankan rawat inap. Ini untuk keluar, diklik rawat inap, lalu isi file tracer. Setelah dirasa swab dokter sudah diisi, klik submit. Klik OK. Nah, ini sudah terisi swab dokter seperti ini. Coba kita lihat di rawat inap. Apakah sudah terdaftar di rawat inap? Nah, ini atas nama pasien Givari sudah ada di daftar rawat inap. Kita klik, lalu isi kelas
Kelas ini untuk kelas perawatan. Setelah diisi kelas, kamar, dan nomor, klik submit. Nah, ini sudah masuk ke daftar pasien untuk menginap. Nah, jika ini diklik, maka akan ada tambah observasi, ini diisi oleh dokter, lalu ini ada pulangkan pasien. Coba kita log out, lalu ke apotik. Soalnya tadi kan ada penyerahan obatnya juga. Login ke apotik. Kita cari atas nama Givari Anggar. Nah, ini di sini ada dengan nama obat paracetamol. Klik selesai. Klik OK. Setelah itu kita bisa ke kasir untuk pembayaran. Kita juga bisa kembali ke rawat jalan untuk memulangkan pasien. Coba kita kembali ke rawat jalan untuk memulangkan pasien. Nah, Lanjut. ini sudah ada, diklik saja, lalu pulangkan atas nama pasien Givari. Karena ini tidak ada tambahan observasi, klik pulangkan pasien. Setelah dirasa yakin untuk memulangkan pasien, klik OK. Nah, di sini sudah tidak ada menginap. Lalu kita ke kasir, log out dulu dari rawat inap, login ke kasir. Setelah login ke kasir, kita cari nama Givari. Nah, ini ada dua. Yang pertama tadi adalah ke poli penyakit dalam dan penyerahan obat. Kita klik sudah bayar. Klik OK. Nah, tinggal satu nama. Ini adalah pembayaran untuk rawat inap tadi di kelas VIP. Karena tadi sudah dipulangkan, klik sudah bayar. Dirasa telah yakin sudah membayar, klik OK. Untuk pembayaran atas nama Givari sudah selesai. Berarti dari pendaftaran ke rawat jalan, rawat inap di apotik dan di kasir sudah selesai. Logout dari kasir. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk pasien rawat inap dengan pembayaran BPJS. Pertama, login dulu ke pendaftaran. Klik pendaftaran, saya cari nama. Tadi saya menggunakan nama Givari. Lalu untuk ke rawat inap, kita ada tahapan dulu ke rawat jalan. Klik rawat jalan, lalu kunjungi rawat jalan. Setelah itu diisi form pendaftaran poli.
Ini untuk cara pembayarannya BPJS. Untuk BPJS, diisi nomor SEP-nya, klik penyakit dalam, lalu untuk rujukan dari puskesmas, sumber rujukannya dari puskesmas Pucuk. Karena telah diisi, klik submit. Nah, ini untuk pendaftaran ke penyakit dalam dengan cara pembayaran BPJS sudah ada. Kita log out, lalu ke pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Login dengan username dokter. Nah, ini sudah ada. Ini sudah di pelayanan rawat jalan atas nama Givari Anggar, klik saja. Nah, ini sudah ada yang telah didaftarkan tadi, diklik, lalu klik swab dokter. Ini diisi dengan anamnesis seperti tadi. Setelah mengisi anamnesa, lalu ke diagnosa. Isi tindakan apabila ada tindakan, lalu klik obat. Isi jumlahnya 10. Untuk aturannya 3 kali sehari. Diisi planningnya. Setelah diisi semua, ini ada opsi untuk keluar karena di sini harus dirawat inapkan, jadi diklik rawat inap. Ini untuk konsultasi hanya diisi apabila di sini diklik konsultasi ke poli lain. Diisi file tracer, setelah diisi semua, klik submit. Klik OK. Nah, di sini coba kita lihat di rawat inap apakah sudah terdaftar. Ini sudah ada nama Givari, diklik. Nah, ini untuk pemilihan kelas, kamar, dan nomor. Setelah diisi, diklik submit. Di sini nama Givari sudah terdaftar di pasien menginap. Karena ini pembayarannya menggunakan BPJS, jadi kita tidak perlu ke kasir, langsung kita ke apotek untuk penyerahan obat.
Kita cari dulu atas nama Givari. Nah, ini sudah ada. Dengan nama obat parasetamol. Klik selesai. Karena ini obatnya telah diserahkan dari apotek, kita cari lagi untuk memastikan. Nah, di sini sudah tidak ada, berarti obatnya benar-benar sudah diserahkan. Untuk memastikan, kita coba ke kasir. Karena ini menggunakan BPJS, jadi tidak seperti pembayaran umum yang harus ke kasir dulu untuk membayar. Nah, ini tidak ada. Langsung saja kembali ke rawat inap. Nah, ini sudah dirawat inap. Apabila diklik, ini ada tambah observasi yang diisi oleh dokter, dan ini untuk pulangkan pasien. Karena tadi sudah menyerahkan obat dengan pembayaran BPJS, jadi kita tidak perlu ke kasir untuk melakukan pembayaran, langsung saja diklik pulangkan pasien. Dirasa sudah yakin untuk memulangkan pasien, klik OK. Nah, itu tadi untuk rawat inap dengan penyakit dalam dan cara pembayaran BPJS yang tidak perlu ke kasir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.